Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna allaha lamma khalaqal khalqa kataba fi kitabin indahu fawqal arsh inna rahmati ghalabat ghadabi. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat, saimin wa saimat rahimakumullah. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ibu masih ada? Masih. Udah nggak seramai pertama ya Pak? Hari keberapa nih Pak? 18. Berapa hari lagi Lebaran? Udah berapa kokok baru di rumah? Belum. Iya. Sama seperti masjid-masjid yang lainnya, saf-saf sudah mulai maju. Dan mudah-mudahan Allah masih menakdirkan kita tetap ada di sini. Sementara saudara-saudara kita yang lain sudah disibukkan dengan hal-hal yang lain. Maka puji dan syukur kita sepertinya sangat layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan, terutama nikmat yang tadi, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tetap berada di barisan terdepan peribadatan terhadapnya. Ya. Bisa jadi pikiran-pikiran kita juga sama kayak mereka gitu. Kacang belum ada di rumah. Rumah belum dicat nih. Ada seperti itu, tapi keinginan kuat untuk beribadah kepada Allah mengalahkan itu semua, insya Allah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, juga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Hadirin shaimin wa shaimat rahimakumullah. Menjadi hamba-hamba Allah yang tetap dalam koridor ketaatan kepadanya, itu adalah hal yang patut kita syukuri. Bahkan ketika Allah menakdir kita menjadi muslim saja, entah itu karena lahir atau karena hal lain, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita untuk masuk Islam, itu sebuah hal yang patut kita syukuri. Karena kan Allah Maha berkehendak, dan menjadi apa, menjadi siapa, dan menjadi bagaimana kita selaku hamba itu kan haknya Allah, ya. Maka ketika Allah menakdirkan kita sebagai seorang muslim, itu suatu hal yang harus kita syukuri. Benar-benar rahmat Allah lah. Maka termasuk ketika kita insya Allah karena Ramadan ini menjadi lebih empati terhadap orang lain, lebih berkasih sayang terhadap orang lain, lebih memiliki simpati terhadap kesulitan-kesulitan orang lain, yang itu menjadi salah satu tujuan atau goalnya Ramadan. Peduli terhadap sesama, itu juga merupakan rahmat Allah yang patut kita syukuri. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Dan berkat rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka. Apa-apa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya ketika itu, semuanya serba dengan kelemah lembutan.
hukum-hukum yang Allah sampaikan melalui Rasulullah, hukumnya itu berjalan sesuai dengan keadaan realitas saat itu. Tidak langsung, tidak instan. Maka Bunda Aisyah pun pernah mengatakan seperti itu. Seandainya hukum Homer itu Pak, yang haram itu diturunkan 1 kali, niscaya nggak ada yang ngikutin. Bunda Aisyah seperti itu. Maka kemudian dalam tahapan Al-Quran, haraman Homer itu sampai 4 kali. Dari mulai menerangkan Homer itu apa, kemudian di ayat berikutnya menerangkan manfaat dan mudaratnya. Baru kemudian ada larangan tuh, mabuk, nggak boleh mabuk ketika sholat. Ketika sholat saja, selesai sholat masih boleh. Ya beneran masih boleh. Sampai nanti ayat yang terakhir pamungkas, pelarangannya full. Jadi ada step by step. Nah, kayak gitu tuh Pak, step by step. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, gak usah terburu-buru. Allah gak bakal bosan sama kita. Kalau kita yang terburu-buru, kitanya yang bosan. Berapa banyak dari kita yang pada hari ke ini, sekarang nih hari keberapa nih? 18 atau 19 ya? Udah gak ada lagi di masjid. Padahal ketika awal Ramadan, jangankan maghrib udah azan, asar sejadahnya udah ada di sini. Asar tuh sejadahnya udah ada di sini. Semangatnya, walaupun itu bagus ya, semangatnya lebih bagus, tapi tidak bertahap gitu. Enggak perlahan-lahan, biasa saya perlahan-lahan seperti orang maraton, hingga kita enggak kehabisan energi. Allah enggak bakal bosan sama kita, beda sama manusia. Ya. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat Allah lagi. Ya. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, Ramadan itu sendiri saja sudah hal yang patut kita syukuri. Keberadaan kita di Ramadan ini sudah patut sangat patut kita syukuri. Karena beberapa dari kita juga ada beberapa ya yang nggak ada. Tahun kemarin masih ada, sekarang sudah Allah panggil. Atau ada yang menikmati awal-awal Ramadannya saja, kemudian baru beberapa hari Ramadan sudah nggak ada. Bulan yang para salafus saleh itu tis'ata ashur. Yad'unallaha tis'ata ashur. Mereka itu meminta, berdoa pada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, liyubalighum Ramadan, agar mereka dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Summa yad'unahu tis'ata ashur. Kemudian mereka berdoa kepada Allah juga 6 bulan lamanya. An ayyataqabbalu minhum. Ya, ayyataqabbaluhum minhum. Agar amal-amal ibadah mereka diterima oleh Allah. 6 bulan mereka berdoa. Maka keberadaan kita di Ramadan ini patut kita syukuri. Salah satu bentuk syukur kita itu ya itu tadi gitu. Jangan ninggalin gitu. Di apapun kesibukan kita. Ya, kemudian dalam suatu hadisnya Nabi SAW menyampaikan, Innallaha idza taqabbal amali abdin. Innallaha idza taqabbal amali abdin. Sesungguhnya Allah jika menerima amal ibadahnya seorang hamba, waffaqahu bi amalin ba'dahu. Allah akan mentaufikkan, mengilhamkan padanya untuk beramal setelahnya. Jadi ciri-ciri yang bisa terlihat dari diterimanya amal soleh kita adalah amalan ba'dahu, amal soleh setelahnya. Maka Bapak-bapak rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mencirikan itu di diri kita gitu. Maksudnya gini, kita bisa melihat Ramadan kita itu diterima sama Allah seperti doa yang sering kita baca tuh, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat malam kami. Itu ciri-cirinya, salah satunya yang terlihat itu, dan kita juga bisa merasakan bahwa kita akan beramal setelahnya gitu. Ada kontinuitas, ada keterlanjutan, nggak selesai.
Berapa banyak dari kita yang amalnya pol-polan tapi cuma di Ramadan saja. Selesai Ramadan blas, nggak lanjut. Qur'annya, salat malamnya, empati terhadap saudaranya terlihat ketika Ramadan. Hingga seolah-olah kita ini hanya hambanya Ramadan, bukan hambanya Allah. Karena solehnya di Ramadan doang, gitu ya. Maka salah satu goalnya, salah satu tujuannya Ramadan itu, yaitu tadi, empati terhadap sesama. Amal ibadahnya terus continue. Ya, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah menetapkan kita, menakdirkan kita sebagai orang-orang hamba-hambanya yang diterima tadi amal solehnya. Dan kita bisa merasakan itu setelah Ramadan. Makin dekat kita sama Allah. Makin banyak amal-amal yang kita kerjakan. Makin khawatir kita sama Allah, sama azabnya. Dan yang berikutnya yakin husnuzon kita sama Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Amin. Kan Allah sendiri yang bilang, Ana ma'adhani abadibi. Gitu. Saya tergantung perasaan hamba-hambanya, hamba-hamba saya gitu. Kalau kita, Allah memang maha berat siksanya. Syadidul iqab, syadidul azab. Ya, maha berat siksanya. Al-Aziz, maha perkasa. Tapi Allah juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafurur Rahim. Maka bagi kita, jangan khawatir. Rahmat Allah itu maha luas. Ya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku sangat luas. Tugas kita memantaskan diri untuk menerima rahmat itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat diri saya pribadi sebagai pengingat, sebagai bingkai bagi saya dan kita untuk selalu melaksanakan kehidupan itu dalam rangka ibadah apapun itu, baik yang mahdo ataupun ghairu mahdo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.